Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Beliau berjalan sendirian di tengah kegelapan. Beliau memilih salah satu gua di gunung, lalu beliau menyandarkan punggungnya dalam keadaan duduk termenung. Beliau memperhatikan langit. Beliau mulai bosan memandang bumi yang dipenuhi dengan suasana jahiliyah, yang bersandarkan kepada berhala. Tidak lama setelah Nabi Ibrahim memperhatikan langit, kemudian beliau melihat-lihat berbagai bintang yang disembah di bumi. Saat itu hati Nabi Ibrahim sebagai pemuda yang masih belia merasakan kesedihan yang luar biasa. Lalu beliau melihat apa yang di belakang bulan dan bintang. Hal itu sangat mengagumkannya. Mengapa manusia justru menyembah ciptaan Tuhan? Bukankah semua itu muncul dan tenggelam dengan izinnya? Nabi Ibrahim mengalami dialog internal dalam dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan ini dalam surah Al-An'am. Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin." Seorang pemuda bernama Ibrahim menatap bintang yang bersinar terang. "Inikah Tuhanku?" gumamnya. Namun ketika fajar merekah, bintang itu menghilang. "Aku tak bisa menyembah sesuatu yang lenyap." Al-Quran Surah Al-An'am 74-76. Ia lalu menatap bulan, lalu matahari, mencari jawaban. Namun semuanya tenggelam. Hingga akhirnya kesadaran menghantamnya, Tuhan tidak akan pernah hilang. Dengan tekad membara, ia menantang kepercayaan kaumnya. Namun sebelum melawan berhala-berhala itu, ia meminta kepastian dari Allah. "Tunjukkan padaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati." Allah mengujinya. Ibrahim memotong 4 burung dan menyebarkan potongannya ke atas bukit. Saat ia memanggil, burung-burung itu hidup kembali. Hatinya pun teguh, Allah lah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sejak hari itu Ibrahim bersumpah, ia akan menghancurkan segala kesyirikan di muka bumi. Kita ketahui bahwa di zaman Nabi Ibrahim, manusia menjadi 3 bagian. Sebagian mereka menyembah berhala, sebagian lagi menyembah bintang, dan sebagian yang lain menyembah para raja. Hari demi hari berlalu sejak saat itu. Nabi Ibrahim terus menentang para penyembah berhala, matahari, bulan, dan raja. Pada satu waktu terjadi perselisihan antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Tentu yang termasuk orang yang paling menentang beliau dan marah kepada sikap beliau, itu adalah ayahnya. Akhirnya, si ayah dan si anak terlibat dalam pergulatan yang sengit, di mana kedua-duanya dipisahkan oleh prinsip-prinsip yang berbeda. Si anak bertengger di puncak kebenaran bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan si ayah berdiri bersama kebatilan. Ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah menyampaikan dakwah, orang pertama yang beliau seru adalah ayahnya, Azar, yang merupakan seorang pemahat dan penyembah berhala. Dengan lembut, beliau menasihatinya. "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu?" Beliau menjelaskan bahwa nasihatnya lahir dari kasih sayang, agar ayahnya tidak tertimpa azab Allah. "Sesungguhnya aku khawatir bahwa engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga engkau menjadi kawan bagi setan." Namun ayahnya menolak dan justru mengancamnya. "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya aku akan merajammu. Pergilah dariku untuk waktu yang lama." Meski diperlakukan kasar, Nabi Ibrahim tetap lembut dan tak membalas dengan keburukan. "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Al-Quran Surah Maryam ayat 42-45. Sang ayah segera bangkit, dan ia tak kuasa lagi untuk meledakkan amarahnya kepada Ibrahim. "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan aku rajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Al-Quran Surah Maryam ayat 46. "Jika engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, sungguh aku akan merajammu, aku akan membunuhmu dengan pukulan batu. Demikian balasan siapapun yang menentang Tuhan. Keluarlah dari rumahku, aku tidak ingin lagi melihatmu. Keluar." Akhirnya pertentangan itu membawa akibat pengusiran Nabi Ibrahim dari rumahnya.
dan beliau pun terancam pembunuhan dan perajaman. Meskipun demikian, sikap Nabi Ibrahim tidak pernah berubah. Beliau tetap menjadi anak yang baik dan nabi yang mulia. Beliau berdialog dengan ayahnya dengan menggunakan adab para nabi dan etika para nabi. Ketika mendengar penghinaan, pengusiran, dan ancaman pembunuhan dari ayahnya, beliau berkata dengan lembut, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya, Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Al-Quran Surah Maryam ayat 47-48. Nabi Ibrahim pun keluar dari rumah ayahnya. Beliau meninggalkan kaumnya dan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim yang tak kuasa menolong sang ayah. Rasulullah mengisahkan bahwa Nabi Ibrahim kelak di hari kiamat akan dipertemukan kembali dengan ayahnya Azar yang di dunia meninggal dalam keadaan kafir. Wajah Azar saat itu terlihat penuh debu dan kehitaman. Ibrahim berkata kepadanya, "Bukankah saat itu kukatakan kepadamu agar jangan membangkang kepadaku dengan ajaran tauhid yang diturunkan Allah?" Lalu ayahnya berkata, "Sekarang aku tidak membangkang kepadamu." Seketika itu, Ibrahim pun menjadi iba dan berdoa kepada Allah agar tidak dihinakan sebagai seorang anak yang tidak berguna bagi ayahnya di saat hari kebangkitan. Namun sudah menjadi ketetapan bahwa Allah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kakimu?" Lalu Ibrahim melihatnya dan kaget karena ayahnya telah berubah menjadi seekor anjing kotor yang kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Tahun demi tahun berlalu, dan Nabi Ibrahim alaihissalam semakin dewasa. Di dalam hutan yang sunyi, dia belajar dari alam sekitar dan dari petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dia menyaksikan bintang-bintang di langit, matahari yang terbit dan tenggelam, bulan yang bercahaya di malam hari, dan dia mulai merenungkan tentang penciptaan alam semesta. Hatinya mulai dipenuhi dengan keyakinan bahwa semua ini tidak mungkin diciptakan oleh berhala-berhala yang disembah masyarakat Babilonia. Istri Nabi Ibrahim yang pertama yaitu Sarah memiliki kecantikan yang luar biasa. Hal tersebut disebutkan Rasulullah dalam sabdanya bahwa Nabi Yusuf dan Siti Sarah diberi separuh keindahan, ketampanan, dan kecantikan. Selain cantik, ia juga seorang wanita soleha. Ada satu Tuhan yang sejati dan Nabi Ibrahim alaihissalam merasa terpanggil untuk memberitahukan kebenaran ini kepada orang-orang. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh besar di tempat yang jauh dari Babilonia, di hutan yang sepi dan terasing. Meskipun tumbuh tanpa pengaruh masyarakat Babilonia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan membimbingnya hingga tiba saatnya ia diangkat sebagai nabi pada usia 40 tahun. Pada saat itu Raja Namrud, sang raja yang mengaku sebagai Tuhan, telah berkuasa selama 40 tahun, penuh kesombongan. Kekuasaan Raja Namrud tidak hanya merajalela, tetapi ia juga menyebarkan pengaruhnya melalui patung-patung berhala yang ia buat untuk disembah oleh seluruh rakyat Babilonia. Ketika Nabi Ibrahim menerima wahyu, ia tidak menunda-nunda untuk menjalankan tugas kenabiannya. Tanpa ragu, ia memasuki kota Babilonia dan langsung menuju kuil besar yang menjadi pusat pemujaan. Kuil tersebut penuh dengan patung-patung raksasa yang mewakili berbagai dewa yang disembah oleh masyarakat, termasuk patung Raja Namrud yang berdiri megah di tengah-tengah ruangan. Hari itu malam tiba, suasana kuil semakin ramai dengan para penyembah yang datang membawa sesajen untuk dipersembahkan kepada patung-patung. Penjaga kuil yang dianggap paling dekat dengan para dewa mengawasi sesajen yang diletakkan oleh masyarakat di altar tinggi. Setiap orang yang datang sujud dengan penuh ketakutan, takut akan murka para berhala jika mereka tidak memberikan persembahan yang cukup.